pengalaman kehadiran di sana. Yang pertama, tim yang mendampingi saya itu hanya dua orang, dari kami 3 orang. Dan kekuatan tim dibangun bahwa kita hadir bersama dengan orang susah. Maka kita hadir dengan kepenuhan hati, kesungguhan hati, tidak boleh membawa sekat-sekat dan segala macam hal yang membuat orang merasa minder dengan kita. Kita hadir apa adanya, hadir bersama mereka. Nah, tetapi saya kepingin hanya membagi satu sharing untuk saya itu adalah pengalaman puncak untuk saya sebagai pribadi. Ya, saya pernah menulis itu, air mata adalah jawabannya. Singkat ceritanya seperti ini. Ada satu keluarga Pak Sudarjo. Ini keluarga Islam, orang Kaili asli. Dari Kaili itu penduduk Palu asli, tapi ada sub etnis macam-macam. Ada Kaili Ledo, ada Kaili Da'a. Kaili Da'a itu kebanyakan orang-orang yang di dataran rendah yang memeluk agama Islam. Mereka yang Da'a itu di pegunungan yang memeluk agama Kristen. Sementara Kaili Ledo itu adalah orang-orang di dataran rendah yang kebanyakan memeluk agama Islam. Dan penerima manfaat dari agama Islam kami ambil penduduk asli Kaili Ledo. Keluarga Sudarjan adalah salah satu itu. Mereka tinggal di Pombewe. Kami bangun rumah mereka di Pombewe bawah. Singkat cerita, pendekatan awal, suaminya sangat bersemangat. Tetapi istrinya sejak awal itu kesan saya dan yang saya alami, dia ketus, tidak bersahabat, tidak akrab, tidak welcome. Pokoknya tiap kali datang itu mukanya asam. Orang bapak belum muka papan. Tetapi kita baru datang dan tim datang selalu menyapa. Sampai penemanan proses pembangunan rumah tidak ada sapaan, tidak ada teguran. Kalau kita nyapa juga enggak ini. Semua berjalan sampai rumah itu selesai. Rumah itu selesai juga belum cair. Tapi suaminya tetap bersemangat. Anak-anak tetap bersemangat. Kalau kami datang mereka senang sekali. Tapi istrinya kok belum. Kok manusia tanpa ekspresi, tidak ini. Waduh, rasanya gimana? Tapi tetap kita datang menyapa, ibu gimana? Sampai pada sembayangan rumah itu, karena Brudan mewajibkan semua orang Islam yang menerima bantuan Brudan, rumah Brudan, sebelum tinggal mesti didoakan oleh ustadz atau imam masjid yang terdekat. Mereka undang lalu didoakan. Boleh hadir di sana. Juga belum cair. Banyak orang senang memuji, tapi saya datangnya apa, dia hanya senyum paksa atau gimana. Pokoknya belum cair. Tapi boleh tetap menyapa. Akhirnya setelah 1 bulan mereka tinggal di situ, datanglah Romo CM dengan kelompok awam CM dari Surabaya. Boleh mengantar mereka sampai melihat proyek Bruda, dan salah satu keluarga yang dikunjungi adalah keluarga Pak Sudarjan. Waktu itu Pak Sudarjan bekerja, anak-anaknya bermain, yang besar-besar bermain di luar. Istri dan anak yang terkecil usia 9 bulan dalam gendongannya. Kita ketuk pintu dan itu ibu sementara tidur dengan anaknya di ruang tengah situ. Kita masuk, dia buka pintu, masuk. Lalu Bore tidak perhatikan, tetapi yang dari Surabaya perhatikan. Brother, kok ibunya kayaknya nangis. Brother hanya nyeletuk karena melihat kegantengan orang Surabaya gitu. Tapi setelah itu Brother hampiri, lalu kenapa ibu nangis? Lalu ibu itu cerita, Brother minta maaf, saya selama ini mungkin tidak ramah dengan Brother. Selama ini mungkin saya tidak menyapa Brother dengan ini dan berpasti rasa. Tetapi 3 hari belakangan ini saya tidur dengan anak saya kecil ini, lalu saya lihat rumah saya, atap rumah saya, dinding rumah saya dicat ungu karena permintaan anak-anak perempuan. Lalu mulai ada
pembicaraan bruder mulai awal. Dulu saya merasa bahwa bruder itu maksa, saya merasa bahwa bruder itu kayaknya maksa supaya kami ini, padahal kami dalam keadaan susah. Tapi setelah bahwa 2-3 hari belakangan ini saya mulai lihat, syukur suami saya semangat menerima bantuan bruder. Syukur bruder dalam tanda petik memaksa kami untuk bangun rumah. Kalau tidak, saat ini kami masih di rumah, masih di tenda terpal. Bagaimana anak-anak saya ya? Sekarang sudah mulai hujan. Terima kasih. Ibu itu katakan terima kasih Allah, terima kasih bruder, terima kasih suami. Sekarang kami punya rumah. Dan inilah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan kita tidak boleh kalah dengan kebaikan, tetap setia pada kebaikan. Dan yang berikut adalah saya selalu katakan ke tim saya, apa yang kita ngomong, itu yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kita ngomong tapi kita tidak lakukan. Dan itu disetia oleh tim. Kita ngomong dengan mereka, itu yang kita lakukan. Kita janji bahwa kita datang jam sekian, kita mesti datang tepat jam sekian. Kita janji bahwa kita akan kunjungi mereka terus, kita datang kunjungi. Apa yang kita ngomong, itu yang kita lakukan. Nah, pada akhirnya mereka merasa kehadiran kami. Bahkan yang terutama saudara-saudara kita yang muslim, itu luar biasa. Waktu sembayangan untuk masuk rumah, ketemu dengan Bapak Ustaz ramah, kami memperkenalkan diri bahwa kita dari Gereja Katolik Santa Maria Palu. Mereka, oh iya, kami dulu ambil makanan di situ, kami dulu ambil sumbangan di situ, kami dikasih makan juga. Ya, saya bilang, ya itulah gereja. Pada saat ini kami hadir bukan untuk alasan macam-macam. Kami hadir karena kemanusiaan. Kami hadir karena kita adalah saudara. Kami hadir karena kita semua dalam keadaan susah. Kebetulan kami ini, maka kami hadir untuk berbagi. Syukur bahwa Bapak Mama terima. Syukur bahwa semua itu mengalir, dan ini cara Tuhan menyapa kita. Cara Tuhan hadir dalam kesulitan kita. Tuhan hadir tepat pada saat kita berteriak. Tuhan hadir tepat pada saat kita menangis, dan Dia membawa sapu tangan sukacita untuk melap air mata duka cita kita. Dan itu kita alami. Sekarang Bapak Mama sudah punya rumah yang layak, rumah yang bagus, anak-anak aman. Bapak Mama boleh bekerja, anak-anak di rumah nyaman. Kalau hujan angin aman, tinggal saja tetap berdoa, tetap sholat, tetap ke gereja, tetap bersyukur. Lihat orang susah bantu, lihat orang datang disapa mereka, ramah, jangan muka ketus. Senyum kepada orang itu gratis, jangan buat mahal. Senyum kepada orang, sapalah orang, kasih mereka minum air kalau mereka haus. Dan kita berbagi cara membalas itu, karena Tuhan datang tidak terlambat. Tuhan datang pada saat kita dalam terpuruk, kita tidak punya rumah, kita kehilangan apa-apa, tapi Tuhan kirim bantuan datang. Dan sekarang rumah ini adalah tanda kehadiran Tuhan untuk kamu. Maka saudara-saudaraku yang muslim, sholat jangan lupa. Tengah malam atau sholat tahajud jangan lupa. Berdoa untuk kami juga, supaya karya kemanusiaan ini juga berjalan. Banyak orang menerima manfaat, ini penting. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih kepada 7 keluarga Islam yang pertama ya, karena kamu bekerja dengan sungguh-sungguh, mengerti apa yang Saudara mau, kita bekerja sama dengan baik. Kamu selesaikan pekerjaan rumah dengan waktu yang singkat, 2 bulan itu bukan waktu yang sangat panjang untuk pengerjaan rumah. Dan tapi inilah hebatnya orang Kaili, inilah hebatnya orang Palu, semangat gotong royongnya luar biasa. Kamu datang bekerja bersama kakak adik ibarat bapak mantu, semua gotong royong, dan rumah itu diselesaikan rata-rata 2 bulan, lebih sedikit tapi rata-rata 2 bulan dan selesai. Supaya orang tahu, saya sempat tanya, kamu bayar tukang berapa? Apa ini katakan? 8 juta. Nonsense, tidak ada 8 juta di kota Palu. Hanya orang Kaili, hanya orang Palu. Karena apa? Kamu punya kekuatan persaudaraan.
dan bruder belajar dari semangat gotong royongnya orang Palu. Jangan termakan dengan siapapun, ngomongan yang tidak benar, tetapi kita harus sebuah saudara. Kita Indonesia, kita bersaudara, kita bineka, kita berjalan bersama. Kamu susah, kami hadir. Kami hadir, kami juga butuh doa dari kamu. Maka kita bergandeng tangan seperti ini. Bapak Mama ya, mulai senang kamu bisa selesaikan. Terima kasih. Tetap menjadi orang yang tahu bersyukur. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Allah hadir bersama dengan kita. Kira-kira itu saja yang saya mau katakan. Dadah.